Bab 19. Aku pun buru-buru menutup pintu gerbang tersebut, biar nanti aku akan menyelidiki siapa pemilik rumah tersebut. Setelah itu aku kembali ke rumah dengan terburu-buru, membuat Reni bertanya kepadaku, kenapa aku jalannya terburu-buru seperti itu. "Ada apa, Bu? Kenapa Bu Salma terburu-buru jalannya?" tanya Reni kepadaku. "Nggak ada apa-apa, Ren. Cuma aku lagi kebelet ingin buang air kecil," sahutku. "Ya sudah, sini anisanya, Bu. Kalau Ibu kebelet pipis." Reni meminta anakku untuk digendongnya. Pada saat mendengar aku kebelet ingin buang air kecil, aku pun memberikan Anissa kepada Reni, kemudian aku pergi ke kamarku untuk buang hajat. Karena selain melihat ada Mas Arya yang membuatku terburu-buru masuk, tetapi memang karena aku kebelet ingin buang air kecil. "Salma, besok suamimu menikah, kamu mau kesini nggak? Udah selesai kan urusan rapanya?" tanya Mbak Rini saat mengirimku sebuah chat. Ia mengabarkan kalau besok adalah pernikahannya Mas Arya dengan perempuan yang waktu itu ketemu saat sedang fitting baju bersama mantan suamiku. "Iya Mbak, insya Allah aku datang. Alhamdulillah proses rapat sudah selesai serta sudah ada akta cerainya kok Mbak." Aku membalas chat dari Mbak Rini tersebut. "Alhamdulillah kalau begitu, ya sudah pokoknya kamu harus datang ya. Tunjukkan sama mereka kalau kamu baik-baik saja tanpa mereka. Mbak suka gemes kalau ada seorang istri, menantu atau saudara yang tertindas oleh keluarganya sendiri. Mbak pengen membalasnya, tapi Mbak nggak bisa ikut campur, hehe." Mbak Rini kembali memberikan pesan kepadaku sambil diakhiri emosikan ngakak. Aku pun kembali membalasnya. Setelah selesai, Mbak Rini mengakhiri percakapan chat kami. Kemudian aku melanjutkan membalas orang-orang yang sedang memesan pakaian kepadaku. Alhamdulillah, walaupun baru 1 minggu aku berjualan pakaian secara online yang gambarnya dikirim oleh Mbak Kani, aku sudah lumayan banyak pembelinya. Pundi-pundi rupiah pun telah bisa aku kumpulkan. Mbak Kani akan mentransfer penghasilan jualan online serta bagi hasil saham yang aku titipkan di butiknya sebulan sekali. Lumayan buat menyambung hidupku dan juga anakku ke depannya, yang kini sudah berstatus single parent. Keesokan harinya aku telah berdandan rapi dengan memakai pakaian yang modis, keluaran terbaru dari butik Mbak Kania, dipadukan dengan tas serta sepatu yang senada. Anissa pun sama, telah aku pakaikan baju terbaik dan terbaru. Aku pun tidak lupa memakai perhiasan peninggalan ibuku. Aku memakai 2 gelang berlian sepasang dengan cincinnya. Aku sengaja tidak memakai kalung serta anting-antingnya sebab percuma nggak akan kelihatan karena aku memakai hijab. Aku hanya memakai gelang dan cincin sekaligus 2 supaya bisa terlihat untuk memanas-manasi keluarga Mas Arya. Setelah merasa cukup dengan penampilanku, aku segera memesan taksi online lewat aplikasi yang kupunya. "Bu, itu mobil pesanannya sudah datang." Mbak Reni menghampiriku, kemudian dia memberitahuku kalau mobil yang aku pesan sudah datang. "Iya Mbak, terima kasih. Ya sudah, saya permisi dulu ya Mbak. Hati-hati di rumah, pintu gerbangnya langsung dikunci saja. Soalnya sekarang lagi rawan," pesanku kepada asistennya. "Iya Bu," sahut Mbak Reni. Setelah itu aku pun keluar dari rumahku diekori oleh Mbak Reni. Dia akan menutup pintu gerbang. Setelah aku keluar rumah, aku pun segera naik ke dalam mobil pesananku. Tidak lupa aku juga pamit kepada Mbak Reni. Setelah itu mobil pun melaju membelah jalan raya dengan kecepatan sedang. Sesampainya di tempat yang aku tuju, aku tidak langsung datang ke rumah yang ditempati Mas Arya, yang kebetulan sedang banyak orang untuk mengantar pernikahan mantan suamiku tersebut. Aku langsung ke rumahnya Mbak Rini yang berada di tepat di belakang rumah Mas Arya. Aku masuk melewati jalan pintas untuk sampai ke rumah Mbak Rini tanpa harus melewati rumah Mas Arya dulu. Beruntung jalan pintasnya juga besar, jadi bisa dilewati oleh mobil. Pernikahan mantan suamiku kali ini bersama calon istri keduanya akan diadakan di gedung yang jaraknya 15 menit menggunakan kendaraan. Setelah membayar ongkos, aku pun turun, kemudian aku masuk ke pekarangan Mbak Rini. Sedangkan mobil taksi yang barusan aku tumpangi pun kembali melaju.
"Assalamualaikum, Mbak Rini." Aku mengucapkan salam saat telah berada di depan pintu rumah Mbak Rini tersebut. "Waalaikumsalam," saut suara perempuan dari dalam yang aku pastikan kalau itu adalah suaranya Mbak Rini. Tidak berapa lama pintu pun terbuka dan Mbak Rini telah berdiri di samping pintu tersebut. Ia pun telah rapi dengan penampilan paripurnanya. Kamu, Salma, ternyata sudah nyampe ya? Ayo masuk," ajak Mbak Rini. "Iya Mbak," sahutku. Aku pun masuk ke dalam rumahnya Mbak Rini dan duduk di kursi ruang tamu. Tidak berapa lama, Mas Ali pun datang menghampiri kami dengan penampilan yang sama-sama sudah rapi. "Kamu sudah datang, Salma. Apa kamu sudah siap kalau melihat mantan suamimu menikah lagi?" Mas Ali bertanya kepadaku. "Iya Mas, aku siap kok, soalnya aku benar-benar sudah tidak memiliki rasa kepadanya. Semua rasa cintaku kepada Mas Arya telah sirna, kini malah berganti rasa benci kepadanya. Bukan benci karena apa, tetapi benci karena selama ini dia selalu memperlakukan aku dengan sangat buruk. Aku memberitahu Mas Ali tentang perasaanku saat ini kepada mantan suamiku itu." "Baguslah kalau begitu, berarti kamu akan tegar dan tidak akan merasakan sakit hati. Kamu juga jangan sampai menangis saat acara pernikahan mantan suamimu yang akan kita hadiri sekarang." Mas Ali merasa lega saat mendengar penuturanku barusan. Setelah ngobrol sebentar, kami pun keluar rumah kemudian masuk mobil Mas Ali sebab iring-iringan pengantin akan segera berangkat. Aku dan Mbak Rini duduk di kursi belakang, sedangkan Mas Ali dan anaknya Fahmi duduk di kursi depan. Kebetulan Fahmi sedang liburan sekolah, jadi dia ada di rumah saat ini. Sesampainya di halaman gedung, Mas Ali memarkirkan mobilnya. Kemudian kami pun turun. Aku sengaja memakai cadar supaya tidak ada orang lain yang tahu dengan kehadiranku saat ini. Biar menjadi surprise untuk mantan suamiku itu. Kami pun segera bergabung bersama iring-iringan pengantin yang lain. Kami kemudian masuk ke dalam gedung yang telah disewa Mas Arya dan calon istrinya tersebut. Acara demi acara pun telah usai, kini tinggal acara resepsi pernikahan. Kami semua yang hadir pun berjejer untuk memberikan selamat kepada pasangan pengantin yang telah sah menjadi pasangan suami istri tersebut. Aku mendapat giliran paling terakhir di antara yang hadir. Alhamdulillah, selama berlangsungnya acara, Anissa tidak rewel, malahan ia tertidur pulas. Dari sekian banyak orang, tidak ada yang mengenaliku, mungkin karena aku memakai cadar. Entah karena penampilanku, karena biasanya aku memakai pakaian lusuh, tetapi kini aku berpenampilan modis. Kini saatnya aku yang naik ke atas pelaminan dan bersalaman dengan para pengantin tersebut. Anissa sudah diambil duluan oleh Mbak Rini sebab ia merasa kasihan padaku yang sejak dari tadi terus menggendong anakku. "Mas, Mbak, selamat ya, kalian berdua kini telah sah menjadi pasangan suami istri. Aku berharap kepada kamu, Mas, semoga kamu tidak barbar lagi kepada istrimu. Aku berharap kamu dan keluargamu dapat menyayangi istrimu dengan sepenuh hati kalian. Jangan seperti kepada istri pertamamu yang kalian zolimi, serta kalian campakan." Aku memberikan ucapan selamat serta sedikit petuah kepada pasangan pengantin tersebut. Namun, isi dari petuahku itu dapat membuat semua orang bengong. "Siapa kamu? Kok beraninya berkata seperti itu? Tahu apa kamu tentang kehidupan rumah tanggaku yang dulu? Sedangkan aku saja tidak mengenalimu, serta baru sekarang aku melihatmu." Mas Arya membentakku, mungkin karena dia malu saat mendengar semua ucapanku yang memojokkan dirinya serta keluarganya. "Masa iya sih kamu nggak mengenali aku, Mas? Sedangkan aku begitu kenal dan tahu sama kamu, bahkan sama sikap serta tingkah lakumu. Bukan saja tahu tentang kamu, tetapi aku juga tahu tentang sifat keluargamu.
Aku tahu persis seperti apa kalian semuanya. Aku menimpali ucapan Mas Arya yang bertanya tentang siapa aku ini.